Wanita itu tidak sengaja mengetahuinya. Di kantor suamiku, ada ruang rahasia yang terbuka. Bagian dalamnya tertata rapi, dengan banyak karton. Penasaran, dia membuka sebuah kotak. Terdeteksi di dalam, ini adalah kotak yang penuh dengan uang kertas besar. Wanita itu menghitung, ternyata uang tunai di sini ratusan juta. Tapi perusahaan keluargamu jelas di ambang kebangkrutan. Dari mana suamimu mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan ketika wanita itu bingung, saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pacar suamimu tiba-tiba meneleponmu. Perhatikan itu, suaminya mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Katakan padanya untuk segera ke rumah sakit, untuk melihat suamiku untuk terakhir kalinya. Tapi setelah menutup telepon, wanita itu merasa ada yang tidak beres. Karena waktu suamimu meninggal adalah suatu kebetulan. Karena saya ingin mengkonfirmasi spekulasi di hati saya, wanita itu langsung menelepon krematorium. Krematorium, kan, suami saya baru saja meninggal. Aku ingin segera mengkremasinya. Di sana gadis itu, setelah membahas secara menyeluruh rencana untuk menipu istrinya. Dengan suami yang buruk, dia menyuntiknya, suami obat palsu ditembak mati. Kemudian dia mengambil sertifikat kematiannya. Dia menunggu istrinya datang segera setelah itu. Sang istri bergegas ke kamar mayat. Tapi Anda tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya datang untuk mengambil handuk putih. Menamparkan wajah suaminya. Adegan ini membuat gadis kecil itu takut. Tim, kupikir aku beruntung memberinya obat palsu. Kalau tidak, itu hilang. Tepat setelah itu, bocah itu mengambil akta kematian dan memberikannya kepada istrinya. Hanya berpura-pura menghibur, sang istri harus berpikir sejenak. Pastikan untuk tetap sehat. Bagaimanapun, istri suamimu masih harus mengandalkanmu. Aku tidak percaya sertifikat kematian ini. Itu yang mengakhiri hidupnya. Sang istri berpura-pura sangat sedih. Kakiku hampir jatuh. Wanita muda itu merasa bahwa kesempatan telah datang. Keluarkan tangki oksigen, membius istrinya untuk mengambil napas. Tapi sang istri mengingat kehidupan sebelumnya. Itu karena Anda menghirup tangki oksigen ini. Bahwa kau berutang besar, hilang di puncak jalan. Jadi dia meletakkan tangki oksigen. Kemudian berpura-pura mencurigai penyebab kematian suaminya. Langsung menelepon dan meminta orang untuk datang. Otopsi. Tindakan ini membuat gadis itu mati. Kemudian bergegas keluar. Panggil ibu suami. Tapi dia belum menutup telepon. Karena para ahli bedah datang ke ruangan itu. Ini mengganggu semua orang. Kita harus menyelidiki dengan jelas. Penyebab kematian suamiku. Jangan khawatir 6 wanita. Kami pasti akan menginvestigasi. Berhenti tangan. Ibu mertua tiba-tiba muncul untuk menghentikannya. Pakar baru saja pindah. Segera dia mulai memarahi istrinya. Dia menyuruhnya untuk tidak menghancurkan tubuh putranya. Aku tidak percaya kamu begitu bersemangat sampai hampir pingsan. Sang istri melihat itu dan mengambil kesempatan itu. Ambil tangki oksigen yang sudah dibius dan berikan padanya. Gadis itu melihatnya dan bergegas menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Sedetik kemudian, ibu mertuaku pingsan. Istri saya mengambil kesempatan ini. Beritahu putri Anda untuk membawa ibu mertuanya ke rumah sakit. Tapi gadis itu, sepertinya tidak benar meninggalkan istri Anda sendirian. Jadi sebelum Anda pergi, dia memberitahu sang istri, jangan lakukan otopsi pada suamimu. Sang istri pura-pura setuju, tapi anak itu baru saja meninggalkan istrinya. Jadi mulailah rencana balas dendam Anda. Krematorium, kan, ini adalah lantai 13. Sekarang Anda bisa datang ke sini dan mengambil mayatnya. Tong cinta, 6 tiba-tiba kamu tidak suka memalsukan kematian Sao. Lalu aku akan membiarkanmu mati hari ini. Ini mengganggu semua orang. Krematorium rusak. 6 tiba-tiba, perasaan tidak bisa bangun sangat tidak menyenangkan. Apa yang kau dan Jen lakukan? Aku sudah tahu, saya bahkan tahu kebutuhan dasar saya bukan milik putri saya. Kalian berdua membuatku berutang, dihina oleh dunia, dipaksa untuk menjual darah mereka. Bahkan sampai mati pun tidak. Saya melihat putri saya sendiri untuk terakhir kalinya. Hidup ini, aku akan membantu kalian berdua membuat permainan ini lebih istimewa. Aku suka berpura-pura mati seperti itu. Aku akan menjadi sempurna untukmu. Aku akan berada di krematorium nanti. Jangan berteriak keras-keras. Jika tidak seluruh rencana yang kalian berdua kerjakan, ini akan berantakan. Apakah kamu? Saya ingin melihat suami saya pergi sendiri. Kemudian Anda dapat menekan ini untuk mematikan api. Ingatlah untuk menekan ini sebagai korek api. Ya, aku tahu, 6 tiba-tiba permainan kematian palsu ini harus berakhir. Berhenti tangan, kenapa kau bisa begitu kejam? Apa hak Anda untuk dikremasi, tanpa memberitahuku? Saya melihat saudara perempuan saya tidak sehat. Takut gelisah, saya ingin dikremasi dulu. Keluar, Anda membunuh anak saya. Apa hak Anda untuk mengkremasinya? Apa yang kamu lakukan? Ini adalah krematorium. Keluar, ibu melakukan ini. Maka Anda dapat yakin untuk pergi. Aku tidak perlu tahu. Aku berkata, aku yakin itu anakku. Aku harus mengusirnya sendiri. Keluarkan mereka semua dari sini. Bu, itu tombol pengapinya. Saya tidak bisa tidur. Saya melek huruf. Jangan membodohi saya. Itu adalah tombol api yang mendorong keluar. Sao terbakar lagi.
Cepat berhenti. Anda tidak menyalakan api. Terkadang lebih banyak api. Apakah cepat atau tidak cepat? Tambahkan huruf api pada tanda yang baru saja dibuka. Jadi saya menulis 2 yang baru dan menempelkannya kembali. Aku baru saja memberitahu ibuku. Aku tidak percaya itu baru saja turun. Kotak susu bubuk bayi. Kenapa aku menderita? Paman, suami. 6 wanita membawa saya untuk mengantar Anda pergi, dan itu lancar. Berlutut dan kirim ayahmu. Jalan terakhir. Aku dalam api ini. Ayah, pergi. Saya tidak ingin bermain petak umpet lagi. Berlutut, nanti, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku tidak mau. Aku bilang aku akan membawamu dalam perjalanan. Bawa aku ke luar negeri sebagai putri kecil. Saya berbohong kepada Anda tentang hasilnya. Nenek, kau tidak akan membodohiku, kan? Paman, bisakah kamu membiarkan ayahku keluar? Ibuku memberitahuku untuk terakhir kalinya. Berlutut dan kirim aku pergi di ujung jalan. Ayah, sup racun. Anda membunuh anak saya. Saya ingin Anda membayarnya. Dia tiba-tiba meninggalkan kami, Bu. Ini yatim piatu, dan sulit. Saya juga patah hati. Seperti yang hidup, tetap harus hidup. Ada banyak pekerjaan di rumah yang menunggu untuk diselesaikan. Apakah Anda berminat untuk menjawab telepon? Kau tiba-tiba bunuh diri. Aku sudah cukup, Bu. Tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan tidak apa-apa untuk menandatangani sendiri akta kematian. Aku bisa menyalahkanmu atas sertifikat kematian. Dan tidak ada akta kematian. Krematorium, apakah Anda mengizinkan saya untuk menaruh kejutan di sana? Paman tidak mati, kenapa kau menandatangani surat kematian? Ada yang tidak mati, Anda dapat berbicara sendiri. Aku akan menemukan cara untuk membawamu ke rumah sakit. Saya tidak berharap Anda untuk menanggapi. Tapi mengapa Anda bisa terhubung dengan orang lain? Untuk menyakitimu? Tentu saja tidak. Iya, saya tidak melakukan itu. Kenapa kau bilang aku tiba-tiba mati? Anda tidak dapat menandatangani dokumen. Aku harus pergi ke polisi sekarang. Saya ingin keadilan untuk Anda tiba-tiba. Paman, dia marah. Itu banyak bicara. Saya bahkan tidak mengerti mengapa. Sertifikat kematian adalah masalahnya. Bagaimana saya bisa menandatangani secara acak? Aku melihatnya tadi di rumah sakit. Kakak iparku benar-benar mati. Ini tidak ada hubungannya denganmu, sungguh. Tentu saja itu benar. Ini palsu. Tidak ada gunanya membunuhnya untukku. Jangan panas. Tolong bantu aku duduk dulu. Paman tiba-tiba mati. Siapa yang benar dan siapa yang salah tidak penting lagi. Jangan lupa tombolnya. Itu adalah tangan Anda yang menekan. Jika dia pergi ke polisi, lalu kita semua hancur. Ayo, Paman, ini sudah berakhir. Sekarang kita harus berpikir dengan hati-hati. Lihat cara menangani properti yang tiba-tiba Anda tinggalkan. Jangan biarkan aku mengambil keuntungan dari itu. Kau benar. Apa ada jalan? Jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mendapatkan properti. Kau tiba-tiba menghilang. Bukankah kita harus mengurus aftercare untuknya? Benar, kita harus mengambil seluruh jalan. Bawa ibumu ke rumah sakit. Biarkan aku khawatir tentang pemakaman. Hakim memerintahkannya untuk mempersiapkan pemakaman. Dan saya akan memegang miliaran dolar tunai. Tapi tiba-tiba membawa keluar untuk menikmati hidup.